penyakit ain itu adalah penyakit yang bersumber dari mata. Ain itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain? Nah, bisa dari diri sendiri, bisa jadi dari orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita berlindung dari itu. Kenapa? Karena bahayanya hati dari orang-orang yang hasad. Orang yang hasad itu tiap lihat orang punya kelebihan, punya nikmat, itu mau. Jadi hati-hati Kang Arga kalau suka update status, jalan-jalan kemana, main kemana. Kan nggak semua orang senang dengan kita, bener nggak? Iya, iya. Nggak semua orang itu senang kalau lihat kita berhasil. Kita dikit-dikit update Instagram, update Facebook. Makin banyak orang yang ngelihat. Apalagi yang ngelihat itu dalam hatinya ada penyakit ain. Apa itu sih Arga? Gini-gini aja dipoto. Hasad tuh. Nggak senang tuh. Hati-hati nembak ke berarti kita. Tindakan kita membuat orang yang berperilaku buruk itu, Sat. Di antaranya. Ditambah kitanya nggak punya bentengan, itu nggak punya zikir. Kan orang yang di Al-Masyurah tuh ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu adalah di antaranya doa-doa bentengan. Nah, kitanya ngeplos, itu tiap ada orang yang muji kita kena air. Makanya hati-hati, ada orang yang riringit kalau dalam bahasa Sunda, gampang sakit. Itu mungkin banyak orang yang muji dia tanpa menyebut asmanya Allah. Itu Kang Arga. Itu hati-hati, ini kadang penyakit yang tidak disadari. Saya tidak makan bagus, olahraga bagus, tapi kenapa gampang sakit? Boleh jadi itu dari penyakit ain. Penyakit ain. Tapi boleh jadi bersumber dari orang, Ustaz ya? Ya, satu bisa jadi dari orang lain, bisa juga dari diri sendiri. Contoh Kang Arga. Kita nih ada penyakit ain dalam hati. Ya. Kita bercermin. Jenggot saya mantap. Gitu kan? Itu termasuk juga. Wajah saya, kita kan muji diri sendiri. Ya. Nah, itu kan bisa jadi ke kita kena sendiri. Makanya kan kalau kita bercermin, Allahumma ke Allah dulu, kama hasanta khulqi, hasin khuluqi, itu kan luar biasa. Kan berhati-hatilah dalam memuji sesuatu bawa asma Allah. Khawatir kita malah menimbulkan musibah, diantaranya dengan penyakit ain itu Kang Arga. Kalau dampak terburuknya nih, Ustaz ya, ada orang ngelihat status dia, wah saya pengen begini nih, kok orang ini begini gitu. Itu dampak terburuknya apa, Ustaz? Ada nggak kira-kira berdampak pada tindakan yang lebih ekstrim gitu? Satu, sakit, hancur rumah tangganya, hancur usahanya, maksimal meninggal dunia. Makanya berhati-hati terhadap penyakit ain. Masya Allah. Kan jangan lepas itu zikir pagi dan sore. Karena kita kan nggak bisa ngendaliin lisan orang. Kita nggak bisa ngendaliin siapa yang kamu yang nggak boleh hasad ke kita, nggak bisa. Apalagi Kang Arga misalnya artis Instagram, artis TikTok, artis YouTube. So, gimana kalau yang lihat kita itu orang-orang yang nggak senang ke Kang Arga? Apa sih orang yang hasad ke kita, lihat kita nggak enak ke kita, itu matanya yang nggak senang ke kita memancarkan penyakit ain. Itu dua penyebab penyakit ain itu, orang yang benci ke kita atau orang yang memuji kita tanpa menyebut asmanya Allah. Berarti dua orang ini mendapat dosanya, Ustaz? Maksudnya gimana? Misalkan saya tadi sebagai orang yang korban atau pelaku nih? Orang yang memancarkan hasad itu ya. Terus orang jadi terhasad kan? Jadi ini dua-duanya dapat dosa nih? Yang dapat dosa yang punya hasad itu. Yang punya hasad? Di antara dosa yang luar biasa pengaruhnya itu hasad. Bahkan hasad itu membakar amalan kita seperti membakarnya api terhadap kayu bakar yang kering. Ya. Begitu. Makanya kalau itu dzikir al-falaq itu penting tuh. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang-orang yang hasad apabila hasad ke kita. Begitu Kang Arga. Pokoknya intinya dua Kang Arga. Ya. Yang bahaya itu orang yang hasad ke kita, benci ke kita, dan yang kedua orang yang memuji kita tanpa menyebut nama Allah. Allah itu yang bisa menimbulkan hasad. Apa ain, mohon maaf. Ini kalau saya dengarnya ngeri-ngeri sedap ini, Ustaz ya. Sedap ngeri. Ini kalau cara pencegahannya gimana kira-kira, Ustaz? Ya, memang di antara cara pencegahannya satu, kita harus pandai-pandai membalikan. Pandai-pandai membalikan. Jadi kalau ada orang yang Kang Arga ganteng, alhamdulillah. Kang Arga soleh, masya Allah.
Jangan sampai Kang Arya ganteng, siapa dulu dong bapaknya? Lihat dulu dong. Ini sering ini netizen ya. Bercanda, Aduh. tapi itu nggak boleh, nggak bagus, walaupun bercanda. Aduh. Anaknya cantik ya, lihat dulu dong ibunya, gitu. Hati-hati, itu bisa menimpakan penyakit ain. Maka kalau ada yang memuji, masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah, gitu, subhanallah, alhamdulillah, segera kembalikan kepada Allah. Maka itu insya Allah akan bisa mencegah dari penyakit ain. Kecuali kata-katanya dirubah Ustaz ya. Gimana? Ya masya Allah karena bapaknya ganteng gitu ya. Bisa tuh kayak gitu. Bisa aja ya. Jadi pertama bawa Allah, Iya. bawa Allah karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu nanti bisa insya Allah akan mencegah dari penyakit ain. Atau doa ruqyah juga, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah itu ada doanya, nanti bisa dicari, itu doa ruqyahnya seperti itu. Jadi pertama tadi Balikan kepada Allah, keadaan ya, membalikan ke Allah. Subhanallah, masya Allah. Dan yang kedua banyak doa bentengan. Kayak tadi doa ruqyah, baca Al-Falaq An-Nas, itu untuk membentengi diri. Makanya kalau kita mau tidur sunnahnya apa? Baca Al-Falaq An-Nas, tiupkan usap 3 kali. Nah itu diantaranya membentengi kita. Gitu. Ya. Dikit-dikit kita makan cepret foto bisa terkena ain, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Terutama yang rumah tangga itu hati-hati. Ngupload kemesraan, pegang-pegang tangan, saling suap. Itu bisa menyebabkan penyakit ain. Kenapa tiba-tiba ada masalah tanpa sebabnya? Itu kenapa kita kok jadi bertengkar? Itu bisa jadi penyakit ain. Oke, masya Allah. Terima kasih Ustaz. Aduh, tadi udah disampaikan cara mencegahnya. Yang terakhir mengobati. Oke. Cara mengobatinya gitu. Kalau kita udah tahu siapa yang muji kita enak, Kang Arga. Kalau kita udah tahu siapa yang muji kita enak, diantaranya caranya mengambil bekas air wudhunya. Pernah di zaman Rasul ada sahabat yang terkena ain juga, Kang Arga. Jadi ada sahabat Rasul yang kulitnya itu mulus. Sahabat Rasul laki-laki kulitnya itu putih bersih gitu kan. Ada sahabatnya yang muji, kamu mah kulitnya bersih gitu kan, kinclong, glowing lah kalau bahasa kita, tanpa menyebut asmanya Allah. Tiba-tiba orang yang dipuji itu sakit. Makin payah gitu kan, makin lemas. Akhirnya diberitahu kepada Rasul, dan Rasul bertanya, siapa ini yang muji? Saya Rasul. Kamu berwudu, disuruh berwudu, diambil bekas wudunya, kemudian disiramkan dan seketika sembuh. Pertanyaan saya, Ustaz, masih memungkinkan nggak dilakukan di zaman sekarang ini? Masih memungkinkan. Cuman yang jadi masalah, tahu nggak kita siapa yang mujinya? Di zaman Rasul belum ada, zaman medsos. Iya benar. Ya kita upload. Netizen kan banyak. Kan nggak tahu nih 1000 yang suka yang nge-like, ainnya dari mana kita nggak tahu. Aduh. Nah, dan yang kedua ruqyah. Makanya jangan aneh ada orang yang ketika dia sakit cukup dengan baca ayat ruqyah atau dengar ayat ruqyah atau diruqyah orang sembuh. Nah itu biasanya ciri khas penyakit ain. Tidak makan obat, baca doa, baca zikir dan sembuh. Kasihan lah. Jadi pengobatnya tadi dengan air wudhu, Ustaz ya? Bekas wudhu dari orang yang punya ainnya itu. Masya Allah. Ada nggak kesimpulan pesan-pesan yang disampaikan pada penonton, Ustaz? Satu, tidak semua orang itu harus tahu keberhasilan kita. Tidak semua orang harus tahu keberhasilan kita. Tidak semua orang harus tahu keharmonisan keluarga kita, gitu kan? Kenapa? Karena tidak semua orang suka melihat kita berhasil. Oke, baiklah teman-teman sekalian, itulah sekilas tentang penyakit ain yang mungkin banyak tidak kita sadari, tapi itu merupakan salah satu penyebab kehancuran kita. Sekian mungkin pertemuan kali ini di program Tanya Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di program Tanya Ustadz selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.